ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih. Beliau menimba pendidikan formal di Riyadh. Beliau juga aktif mengajar di Fakultas Syariah dan Usuluddin Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah cabang Al-Qasim. Karya yang telah dibuatnya yang dibuat oleh Syekh Utsaimin diantaranya itu Talkhis Al-Hamawiyah, Mustalah Al-Hadis, dan Al-Usul min Ilmi Usul. Beliau menghapuskan napas terakhirnya pada waktu maghrib Rabu 15 Syawal 1421 Hijriah. Selanjutnya biografi Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi lahir di desa Samattura, Mesir bagian barat pada tanggal 9 Desember 1926. Yusuf Al-Qaradawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Pada 10 tahun telah menghafal Al-Quran dan kitab Tufah, di mana sebuah risalah tentang ilmu tajwid. Pada umur 7 tahun ia sekolah Al-Jamiyah sebagai tempat pendidikan pada waktu itu. Di sekolah ini, corak pemikirannya belum bersifat kritis dan analisis. Corak pemikiran tersebut ia dapati pada saat ia belajar di Ma'had Al-Dini dan Sawi di Tanka. Al-Qaradawi melanjutkan studi S1 pada Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Kairo. Ia lulus sarjana S1 pada tahun 1925 dengan mendapatkan peringkat 1 dari 180 mahasiswa. Dia melanjutkan kuliah di jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun. S2 ditempuh pada tahun 1960, sedangkan S3 diselesaikan pada tahun 1973 dengan peringkat Sumhaud. Di antaranya karya Al-Qaradawi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diantaranya yaitu Fatwa Mu'asirah, Al-Istihad fi Syariah Al-Islamiyah, dan Fikih Al-Zakah. Beliau menghapuskan napas terakhirnya pada tanggal 26 Desember 2022. Pendapat Syekh Utsaimin dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-Muslim. Syekh Utsaimin berpendapat bahwa mengucapkan selamat Natal kepada umat non-Muslim hukumnya haram, karena di dalamnya itu terdapat bahwa kita ridho akan kekafirannya dan kita mengakui kekufuran mereka. Menurut Utsaimin, bagi seseorang yang memenuhi undangan non-Muslim untuk menghadiri acara hari rayanya, maka hukumnya haram. Diharapkan juga bagi seorang Muslim yang menyerupai perayaan hari Natal dan bertukar hadiah atau makanan dan hal-hal yang semisalnya. Hari raya mereka tidaklah diridhoi oleh Allah, karena perayaan mereka merupakan suatu hal yang diadakan atau yang disebut dengan bid'ah, atau hal tersebut ada syariatnya akan tetapi telah dihapus. Dasar hukum yang digunakan oleh Utsaimin dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-Muslim yaitu Quran Surat Az-Zumar ayat 7, di mana Surat Az-Zumar ini dia menjelaskan apabila seseorang kafir maka Allah apabila seseorang itu kafir maka Allah tidak akan memerlukan imannya, dan apabila ia bersyukur maka Allah akan ridhokan kesyukuran mereka. Selanjutnya ada juga hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi man kasabaha bil qaumin fa huwa minhum. Sebagaimana tadi Utsaimin mengatakan bahwa non-muslim, umat muslim dilarang untuk merayakan hari raya Natal karena itu menyerupai orang-orang kafir. Pendapat Al-Qaradawi dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-Muslim. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tidak ada larangan bagi seorang Muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat non-Muslim, karena ini bentuk sosial dari seorang Muslim kepada umat non-Muslim. Toleransi.
Tetapi Al-Qardawi melarang dengan tegas bahwasanya umat muslim tidak boleh mencampurkan perayaan hari raya antara umat muslim dan non-muslim. Dan diperbolehkannya kita mengucapkan selamat Natal kepada umat muslim ini bukan berarti kita ridho akan kekafirannya dan bukan berarti kita mengakui mereka. Dasar hukumnya itu ada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, di mana di ayat 8 ini menerangkan bahwasanya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada umat non-muslim yang tidak memerangi, yang tidak mengusir kita dan yang tidak memusuhi kita. Di ayat 9 baru Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan baik kepada umat non-muslim yang memusuhi, yang memerangi dan mengusir kita. Kan apabila kita berbuat baik kepada orang non-muslim, kepada orang non-muslim yang melakukan permusuhan, pengusiran, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Di hadis ini dijelaskan bahwasanya pergaulilah manusia, bukan pergaulilah orang-orang muslimin. Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada umat non-muslim, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan tipu daya dan makar mereka. Dan tidak ada larangan bagi umat muslim untuk menerima hadiah dari umat non-muslim, karena Rasulullah pun pernah mendapatkan hadiah dari Maukasis Agung, yaitu seorang pendeta dari Mesir. Metode Ijtihad Utsaimin dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim dirumuskan berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah dan realitas sosial. Yang pertama adalah memperhatikan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, Utsaimin menggunakan Quran surat Az-Zumar ayat 7 dan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Terus menentukan asas dan prinsip dalam Al-Quran dan Sunnah atau maqasid syariah. Dalam hal ini Utsaimin tidak memperhatikan asas-asas prinsip maqasid al-syariah, hanya menggunakan keumuman nas dari nas tersebut. Diamati dengan mempertimbangkan adat dan budaya. Dalam hal ini Utsaimin tidak mempertimbangkan adat dan budaya dan konteks zaman sekarang. Dalam menetapkan hukum ini, Utsaimin hanya merujuk kepada pendapat Ibnu Qayyim. Hasil dan capaian ilmu pengetahuan. Al-Utsaimin juga tidak mempertimbangkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan. Capaian fikih masa lalu termasuk pendapat para sahabat, adat dan budaya. Capaian hasil fikih masa lalu, pendapat para sahabat, adat dan budaya, Utsaimin hanya mempertimbangkan pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim mengatakan dalam Ahkam bil Zimah berkata bahwa mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kafir yang menjadi ciri khasnya adalah haram. Dan Ibnu Taimiyah dalam buku Iqtial Siratal Mustaqim berkata, menyerupai atau meniru-nirukan mereka dalam hari raya mereka menyebabkan kesenangan dalam hati mereka, dalam kebatilan yang ada pada diri mereka. Bisa jadi hal itu sangat menguntungkan mereka guna memanfaatkan kesempatan untuk menghina atau merendahkan orang-orang yang berpikiran lemah. Dirumuskan dengan merujuk kepada metode menentukan masalah yang diselesaikan. Menentukan masalah yang diselesaikan dalam menentukan masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, Utsaimin mengharamkan kita untuk mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, karena di dalamnya terdapat keriduan terhadap syiar mereka. Menggunakan metode penalaran yang dirasa relevan. Dalam menentukan metode, Utsaimin hanya menggunakan metode penalaran lugawiyah semata tanpa melakukan pendekatan yang menyeluruh dalam menetapkan
9 di mana menjelaskan tentang bentuk-bentuk sosial dan menggunakan hadis yang menjelaskan tentang hubungan antara umat muslim dan umat non-muslim. Diamati dengan mempertimbangkan adat dan budaya. Al-Qaradawi dalam menetapkan masalah ini melihat atau mempertimbangkan adat dan budaya di zaman sekarang. Dilihat dari konteks zaman sekarang bahwa umat muslim dan umat non-muslim ini hidup berdampingan. Sebagaimana orang-orang muslim yang tinggal di Eropa pernah bertanya, apakah boleh seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim? Maka Al-Qaradawi mengatakan boleh, karena itu bentuk sosial dan mereka di Eropa itu terdapat rantai kehidupan, capaian, fikih dan masalah, hasil dan capaian ilmu pengetahuan. Al-Qaradawi juga mempertimbangkan capaian ilmu pengetahuan. Al-Qaradawi juga melihat bagaimana kebutuhan umat muslim dalam berhubungan dengan umat non-muslim, sebagaimana menjadi bagi umat muslim walaupun sangat bagaimana non-muslim menjadi guru untuk orang-orang muslim walaupun sangat disayangkan. Yang ketiga, dirumuskan dengan merujuk kepada menentukan masalah yang akan diselesaikan. Al-Qaradawi dalam menetapkan hukum atas masalah ini melihat capaian fikih masa lalu atau pendapat ulama terdahulu. Dalam hal ini, pendapat Ibnu Taimiyah yang bersikap keras dan mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim. Yusuf Al-Qaradawi melanjutkan, memang Ibnu Taimiyah memfatwakan masalah ini setelah melihat keadaan atau kondisi di zamannya. Seandainya beliau hidup di zaman sekarang, maka ia melihat bagaimana persaingan antara manusia dan bagaimana kebutuhan umat muslim dengan umat non-muslim. Seandainya Ibnu Taimiyah melihat semua wacana ini, tentu saja ia akan mengganti pendapatnya atau meringankan, karena ia selalu melihat tempat, waktu, dan keadaan dalam setiap fatwanya. Menentukan masalah yang akan diselesaikan. Yusuf Al-Qaradawi menentukan atau mengidentifikasi masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim adalah ucapan sebagai bentuk sosial kepada umat non-muslim. Sebagaimana Al-Qaradawi mengatakan tidak ada larangan dalam mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim, karena kita diperintahkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas ucapan tahniah dengan perbuatan yang baik. Yang terakhir, menetapkan metode penalaran yang dirasa relevan. Dalam hal ini, Al-Qaradawi menggunakan atau menetapkan metode penalaran lugawiyah dan istilahiyah dalam masalah mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim. Oke, baik. Sudah disampaikan supaya semangat hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim, studi komparatif pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Selanjutnya akan disampaikan pertanyaan oleh penguji dan kemudian kepada yang dipersilakan. Enggak wing deh, kira Ayo. Ayah.
Jadi gimana? Jadi sebenarnya gini ya, kalau saya teknis penulisan itu, kenapa biografi itu penting di awal? Jadi kan suka bilang kapan lahir, sekolah, terus orang tuanya gimana, sekolah di mana, gurunya siapa, kapan wafat. Nah itu tuh kalau misalnya kalian merhatiin saya pas lagi ngajar mustalah hadis dulu, nah itu ya, itu tuh penting. Kenapa? Satu, sekolah, intinya tuh lingkungannya gimana. Kedua, ketemu siapa aja gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya gurunya itu misalnya keras, muridnya pasti keras itu misalnya. Kalau saya ketemu ini ya orang itu, kalau misalnya gurunya itu lembut, pasti lembut. Kalau misalnya gurunya itu tekstual dalam memahami suatu teks, pasti bakal tekstual juga gitu. Nah sekarang pertanyaannya gitu, kan tadi ada perbedaan ini ya, cara memahami, ada boleh ada enggak gitu. Salah satu ini aja, satu aja ya. Gimana sih cara Yusuf Qaradawi sama Syekh Utsaimin ya, bukan Utsaimin apa tadi ini? Utsaimin. Nah, Utsaimin itu memahami teks gitu. Kan dalilnya kan Quran juga kan. Nah, cuman gimana sih cara memahami teksnya itu tuh? Kan ada perbedaan yang sedikit kelihatan itu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Perbedaan pendapatnya apa? Perbedaan cara memahami teksnya gitu. Ininya, Qurannya. Qurannya. Karena Utsaimin itu tidak melihat dan tidak mempertimbangkan adat budaya dan konteks zaman sekarang. Beliau menggunakan dalil yang bersifat teologis ketuhanan, dan sedangkan Al-Qaradawi ini mempertimbangkan adat budaya dan konteks di zaman sekarang yang melihat bagaimana persaingan antara umat muslim dan non-muslim. Ia menggunakan Al-Quran yang dalil Al-Quran yang berbentuk sosial dan hadis yang mengatur tentang hubungan antara manusia. Ya udah pas ya gitu. Jadi intinya Wahabi kan Utsaimin tuh termasuk ulama Wahabi itu ya, ulama Salafi. Perbedaannya simpel sih, sama kayak presentator sebelumnya gitu kan, simpel. Kalau misalnya Wahabi mah lebih tekstualis, gitu kan. Jadi kalau kata Nabi A ya A, nggak bisa jadi B. Sedangkan kalau misalnya Asy'ari, ya Asy'ari itu kayak Qaradawi sebelumnya tuh, itu lebih kontekstualis, kayak tadi tuh sosial dan sebagainya. Ya gitu aja. Langsung kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi karakteristik dalam membuat sebuah karya tulis ilmiah itu salah satunya pembahasannya menyeluruh, tuntas, dan dapat diuji kebenarannya. Betul? Ya, benar apa kan nih? Nah, kalau seandainya benar, oke. Kalau enggak, ya nanti dulu berarti. Perumusan masalah, lihat slide-nya. Ada berapa itu? Ada dua. Nah, yang nomor 1 coba dibaca kembali. Bagaimana pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin terhadap hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim? Oke, itu sudah terjawab. Ya, dua-duanya berbeda. Yang kedua, Bagaimana metode yang digunakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat non-muslim? metodenya, ya, metode. Yang pertama, hukum. Betul kan? Pendapat berarti hukumnya.
terhadap hukum mengucapkannya. Yang kedua metodenya. Hukumnya tadi sudah diterangkan. Cuma dasar hukumnya ayat Al-Quran kan, yang Syekh Muhammad Saimin itu surah apa? Az-Zumar ayat 7. Az-Zumar ayat 7. Coba jelaskan ke kami lagi, di ayat di letak lafaz yang mana yang menunjukkan bahwasanya dilarang mengucap apa? Selamat Natal itu. Kan tadi Enggak, itu dari ayat itu aja, dari Az-Zumar. Enggak usah berapologi yang mana-mana, yang di situ. Intakfuru fa innallaha anil ankum. Dari ayat yang mana itu yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh itu mengucapkan selamat Natal. Yang intakfuru fa innallaha anil ankum wa la yadru ibadikum. Lafaznya, jika kamu kafir maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu dan tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Nah, dari mana? Lafaz mana yang tidak memperbolehkan mengucap? Paham nggak? Paham nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya paham nggak kamu? Paham kan? Iya. Di lafaz yang mana? Lafaz, bukan kalimat. Lafaz mana? Kafirnya. Kafir. Berarti kalau mengucap kafir gitu. Hah? Apa gimana? Kan ini harusnya menyeluruh kan, bukan? Karena di sebuah karya itu kan harus menyeluruh. Makanya ketika kamu mengambil dasar hukum, di lafaz yang mana? Tentukan coba. Mana? Ada nggak? Yang wala yadru ibadikum. Tuh, tadi kafirnya setelah walayado ini. Yang mana yang pastinya? Yang wala yadru ibadikum. Walayado ibadi itu artinya apa? Dan dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Tafsirnya seperti apa itu? Apa kaitannya dengan mengucap dua kali dengan mengucap selamat Natal? Tadi Usaimin itu berpendapat bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu haram karena di dalamnya terdapat keridoan akan kekufuran mereka dan kita ridho atas mereka, rela atas mereka. Berarti agak nyambung nih, bukan kafirnya ya. Jadi walayadonya. Ketemu sekarang jawabannya. Nah, sekarang yang dasar hukum yang mana? Tadi ini yang Saimin. Ya. Yang satu lagi Syekh Muhammad Yusufnya. Dalilnya mana? Dasar hukumnya itu surah Al-Mumtahanah. Di lafaz mana? Cari. Itu emang gak bakalan keluar dari ini, yang ini aja, yang dari rumusan masyarakat. La yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid-din. Betul kan? Cari dulu yang benar. Sudah. Yang mana jadinya? La yanhakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid-din wa la yuridukum min diyarikum. Nah, coba jelaskan lagi kitab kita mana dasar hukum bahwasanya diperbolehkannya mengucap selamat Natal. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Tadi Al-Qurtubi berpendapat bahwa tidak ada larangan dalam mengucapkan
mengucapkan selamat Natal kepada umat non-Muslim karena itu bentuk sosial. Karena Rasulullah memerintahkan kita untuk membalas kebaikan dengan kebaikan dan ucapan tanya itu dengan baik. Oke. Itu berarti hubungan sosial ya. Iya. Sesama non muslim, sesama muslim, kalau hubungan antara sosial memang harus baik, ya, harus baik. Tetapi ada toleransi yang tidak bisa ditoleran, ya. Bagaimana menurut penulis sekarang? Ya, bagaimana menurut penulis sendiri? Karena toleransi itu ada apa ya? Ada yang berkaitan dengan ubudiyah, ada yang berkaitan dengan sosial. Kalau untuk berkaitan dengan sosial, oke lah, ya. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan. Judi haram, memukul kepada orang tua haram, tidak diperbolehkan. Semua mengajarkan kebaikan, ya. Tetapi ada toleransi yang berkaitan dengan ibadah. Yang ibadah itu setiap ajaran agama pasti berbeda. Ibadahnya orang Muslim ini, ibadahnya orang Kristen itu ya berbeda. Nah, ini pun berkaitan dengan apa? Dengan ibadah apa? Dengan apa ya? Ya, dengan ibadahnya juga ini. Sekarang menurut penulis, ya. Setelah diobservasi itu yang tadi yang menurut Imam Ahmad Tirmidzi, Imam apa? Imam Ahmad. Yang Imam Ahmad, bukan Ahmad tadi, Imam Sahal, Muhammad bin Sahal sama Syekh Yusuf. Ya, Syekh Yusuf intinya apa? Pokoknya kata Syekh Yusuf boleh, karena itu bentuk sosial. Kalau Muhammad bin Sahal tidak diperbolehkan karena itu bentuk keriduan. Nah, sekarang penulis sendiri condong kemana? Ke yang boleh. Condong ke yang boleh. Dengan alasan apa penulis? Karena konteks zamannya sudah berbeda. Karena kita pun konteks zamannya berbeda, kita berhubungan dengan umat muslim dan non muslim. Terus? Udah. Terus? Apa lagi? Udah. Jadi condong ke yang boleh. Apakah kamu tahu Natal itu hari apa? Hari raya umat Kristen. Hari raya umat Kristen. Iya, hari apa itu Natal? Hari besar. Iya, betul. Di dalamnya apa? Terdapat apa? Enggak tahu. Hah? Natal itu betul hari raya besar umat Kristiani. Tapi tahu nggak dalamnya Natal itu apa? Dibahas nggak itu? Apa itu Natal? Natal adalah hari raya umat Kristiani yang biasa diperingati setiap tanggal 25 Desember di setiap tahunnya. Untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai Nabi Isa alaihissalam. Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desember dan kebaktian pagi pada tanggal 25 Desember. Di Indonesia, umat Kristiani biasanya merayakan hari Natal dengan berdoa sekaligus berpesta. Ya, itu metodenya. Yang intinya hari Natal itu hari lahirnya Yesus Kristus. Tahu Yesus Kristus itu siapa? Hah?
Isa. Nabi Isa apa Tuhan? Tuhannya umat Kristen. Tuhan. Berarti kamu nah itu udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jebakan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustazah Yasti. Ini lebih out of the box ya. Buat kardus. Audia cukup tercengang ya saya. Betul, kita perlu tercengang ternyata. Balik lagi ya, ini apa ya? Sedikit informasi untuk kita saja. Ternyata apa yang sesuatu yang dihimbau atau diperhatikan oleh Islam, maka mungkin secara ekstrimnya itu dilarang oleh Islam, bukan untuk memberikan apa ya, kerugian buat umatnya sendiri gitu loh. Kayak tadi dari pertanyaan yang sudah dilontarkan kepada Aulia gitu kan, mungkin kita kalau melihat dari pengertiannya, dari pemahaman pandangan para ulama masuk akal ya kan. Kalau dilihat dari penjelasannya kan Kordowi itu penjelasannya masuk akal ya kan, karena dia mau adil, tidak boleh bersangkut pautkan culture sama keagamaan gitu kan. Nah, cuman kan kita harus balik lagi, kenapa dalam Islam itu tidak boleh mengucapkan ya kan, dihimbau jangan sampai mengucapkan selamat Natal itu karena ada maksudnya gitu. Jadi perlu apa ya, perlu cara kembali kepada diri kita itu untuk memahami lebih dalam. Ternyata sebenarnya kan kalau mengucapkan Natal itu berarti kita mengiyakan bahwasanya Yesus Kristus itu atau agama Kristen itu sendiri memang agama yang diridhoi kedua setelah Islam. Sedangkan kan dalam Al-Quran dituliskan bahwasanya Inna dina indallah Islam. Agama yang benar-benar diridhoi itu kan hanya agama Islam. Dan yang dipasokkan juga bukan Nabi Isa kan, Yudas Iskariot kan. Nah, berarti kan bukan Nabi Isa ataupun bukan siapapun itu, tapi orang yang hanya diberikan dengan pertanyaan dari ibu. Apa alasan dari diri kamu sendiri sehingga kamu tertarik untuk mengambil judul ini? Karena banyak pertentangan antara boleh dan tidak, terus karena belum tahu jawaban pastinya boleh atau tidak, akhirnya mengambil dulu. Sudah dapat jawabannya. Ternyata selama ini apa yang kamu dipikirkan sesuai atau tidak? boleh ya? Berarti selama ini ketika kamu melakukan makalah ini atau ketika kamu mengkaji makalah ini, sebelum tadi kamu bertemu dengan pertanyaan beliau, berarti awal pertama kali yang kamu dapatkan dari jawaban itu adalah boleh mengucapkan selamat Natal, ya kan? Nah, berarti kamu yang sudah mengkaji saja, maksudnya kamu yang sudah berusaha untuk mempelajari dari perbedaannya saja, itu masih ada kekeliruan, ya kan? Apalagi untuk diri
Yuk. Mau langsung ke publik atau audiens dulu? Audiens ada yang mau bertanya? Boleh? Tentang hukum mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Ada yang ingin bertanya, Alif? Mau? Boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa dipahami? Ya, silakan dijawab. Terima kasih, Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dijelaskan bahwasanya Utsaimin berpendapat tidak boleh memenuhi undangan. Bagaimana sikap kita terhadap itu? Jika ditinjau dari menurut Utsaimin mungkin tidak boleh ya kita menolaknya mungkin dengan cara baik, karena menurut Utsaimin sendiri ini mengucapkan selamat Natal itu merupakan perbuatan dosa yang lebih besar dibanding perbuatan dosa seperti minum khamar, membunuh, berzina dan perkara-perkara sejenisnya. Jadi mungkin jika ditinjau dari pendapat Utsaimin ini, kita mungkin bisa menolaknya dengan cara yang baik, dengan perkataan yang tidak menyinggung. Sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari yang pertama, jika saudara Wijaya menerangkan tentang pendapat Masyarakat, lalu perselisihan antara Masyarakat salah satunya adalah yang diutarakan oleh saudari. Maka penting bagi kita memahami pendapat di mana tentang hukum. Sangat penting kita memahami tentang hukum. Kenapa? Dia berdasarkan dalil-dalil yang diutarakan oleh setiap orang. Maka yang dibawakan dari yang disampaikan oleh saudari Feby terkait mengucapkan selamat Natal ini adalah hal-hal yang memang kita temukan, bahkan ya setiap tahunnya kita dihadirkan kepada bab boleh enggak mengucapkan Natal kepada agama Kristen, ya agama Kristen. Lalu banyak ya seperti mungkin kita semua melihat postingan kalau ulama A, kalau ulama B, Kiai A, Kiai B.
Maka yang harus dipahami oleh kita semua adalah terkait terhadap ulama Yusuf Qaradawi, Allahumma rahmuh, dan Syekh Muhammad bin Saleh, Allahumma rahmuh. Ini adalah dua ulama di mana besar, ulama besar. Syekh Qaradawi adalah, ini keterangan yang harus kita tahu, adalah mufti Mesir. Beliau adalah mufti Mesir yang memang betul-betul menetapkan hukum secara kontemporer, muasyirah. Ulama al-muasyirah, ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern. Ya, terkait hukum ini, makanya beliau berkata. Lalu Muhammad bin Saleh itu adalah yang betul tadi yang dilakukan oleh Ustaz Ihsan. Beliau Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin adalah ulama Saudi. Maka terbentuk karakternya tekstual. Ya, ulama berarti ulama-ulama. Kalau saya Muhammad Qaradawi adalah tadi, karena diajarkan oleh lingkungan yang mengedepankan tentang toleransi sosial segala macam, maka terlihat kaulnya. Kalau Syekh Qaradawi mengatakan silahkan, artinya boleh berdasarkan dalilnya segala macam. Lalu Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan haram hukumnya sangat sakit dan tidak ada bahasa situ toleransi terhadap bersama beragama. Itu yang harus kita pahami dulu di awal. Yang lain juga ketika ada nanti pemateri yang merujuk kepada kaum mazhab, harus dipahami itu kaulnya, latar belakangnya, betul-betul bisa hasilnya, buruknya segala macam. Karena dari situ kita ketahui, oh ini ulama keras, oh ini ulama bahkan kurang lebih beratnya sosialis segala macam. Lalu pertanyaan Ustaz, tidak pada sudah jelas nih yang dibahas oleh kamu adalah metode yang baru yang hukum. Ustaz, saya akan bertanya pendapat kamu dari apa yang kamu utarakan. Yang dibolehkan oleh Yusuf Qaradawi itu pada patokan atau pada dasar apa? Artinya batasannya. Karena sudah jelas, waman tasabbaha Muhammad SAW. Ya secara sekilas ketika kita mengucapkan jelas menyerupai atau kita seakan-akan mendukung apa yang menjadi faktor kafirnya itu. Lalu batasan kami ketika Muhammad SAW mengatakan dulu itu pada batasan apa atau pada batasan mana?